Ahmad Farosi, 23 tahun remaja tanggung hidup dengan ibu kandungnya, Siti Anawati, yang sudah berusia 63 tahun, di Desa Danau Belidang, Kecamatan Mulak Sebingkai, Lahat, Sumatera Selatan, di mana mayoritas mata pencaharian penduduk selain berdagang. Masyarakatnya lebih banyak berkebun dan bertani, baik itu mengolah tanah sendiri ataupun mengolah tanah milik orang lain dengan hasil bumi, dibagi sesuai kesepakatan. Rabu dini hari 8 April 2026, di Desa Karangdalam, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, warga dihebohkan dengan peristiwa penemuan potongan tubuh manusia yang sebelumnya terkubur dengan kedalaman sekitar 1,5 meter di area kebun. Diduga korban pembunuhan disertai mutilasi. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan, dengan tubuh dimasukkan ke dalam 3 karung plastik terpisah. Karung pertama berisi potongan kaki dan tangan. Karung kedua berisi badan dan kepala. Sementara karung ketiga berisi sisa potongan tubuh lainnya dari korban. Tak menunggu lama, polisi bersama Inafis langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, evakuasi jenazah, serta memeriksa sejumlah saksi. Selain itu, proses visum juga telah dilakukan untuk kepentingan pembuktian hukum. Korban diketahui berjenis kelamin perempuan lansia berumur 63 tahun. Seorang ibu rumah tangga yang merupakan warga Desa Karangdalam, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat. Berdasarkan keterangan Kasat Reskrim Polres Lahat, AKP Muhammad Ridho Pradani, membenarkan bahwa pelaku merupakan anak kandung korban. Awal mula penemuan jenazah. Penemuan jenazah dilaporkan pertama kali oleh saksi S, 49 tahun, yang merupakan anak kandung korban. Saksi merasa curiga karena korban sudah tidak terlihat selama kurang lebih 1 minggu. Kemudian, pihak keluarga melakukan pencarian sekitar pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Saat dilakukan pencarian, anak korban mendapatkan informasi dari warga inisial R bahwa ada aktivitas penggalian tanah di kebun milik korban. Atas permintaan seorang pria berinisial AF, menindaklanjuti informasi itu. Saksi bersama perangkat desa dan warga langsung mendatangi lokasi dan menemukan sebuah lubang yang telah ditimbun kembali. Setelah dilakukan penggalian ulang, ditemukan 3 karung plastik yang berisi potongan tubuh manusia yang diduga bagian tubuh korban. Kejanggalan semakin dirasakan setelah AF menghilang selama seminggu. Motif pembunuhan, tepatnya Sabtu 28 Maret 2026. Sekitar pukul 11 siang, waktu Indonesia Barat. Peristiwa tragis itu terjadi di Desa Danau Belidang, Kecamatan Mulak Sebingkai, Lahat. Aksi pembunuhan dipicu masalah uang. Pelaku disebut meminta sejumlah uang kepada korban untuk bermain judi online. Namun permintaan tersebut ditolak. Dalam kondisi emosi, pelaku menyerang korban menggunakan senjata tajam. Pelaku membacok leher korban berkali-kali menggunakan parang hingga kepala terputus. Tak berhenti di situ, pelaku berupaya menghilangkan jejak dengan menyiram bensin dan membakar tubuh korban. Namun, upaya tersebut tidak berhasil, sehingga pelaku kemudian memutilasi jenazah menjadi beberapa bagian dan memasukkannya ke dalam 3 karung plastik. Potongan tubuh korban selanjutnya dibawa ke kebun milik korban sendiri di area Desa Karangdalam, Kecamatan Pulau Pinang, Lahat, untuk dikuburkan. Untuk menyamarkan perbuatannya, pelaku bahkan sempat meminta bantuan 2 orang rekannya, Raju dan Nando, untuk menggali lubang dengan alasan keperluan kebun dan memberikan upah sebesar 300.000. Setelah lubang tersebut selesai, pelaku sendiri memasukkan karung berisi tubuh korban ke dalam lubang tersebut. Sementara 2 rekannya tidak mengetahui isi karung tersebut. Setelah mengubur jenazah ibunya, tersangka mengambil perhiasan emas milik korban seberat 13 gram yang diperkirakan bernilai 75 juta rupiah.
Uang hasil penjualan emas tersebut digunakan tersangka untuk bermain judi online. Penangkapan pelaku AF dalam waktu kurang dari 24 jam. Polisi berhasil mengamankan pelaku di sebuah penginapan di wilayah Lahat, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, dalam kondisi tangan terborgol dan mata dilakban hitam, berjalan jongkok saat diamankan tanpa perlawanan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 458 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana mati seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Polisi juga sebelumnya sudah mengamankan barang bukti berupa satu buah sarung, cangkul, dan sekop yang diduga digunakan dalam aksinya, dan 3 karung plastik yang digunakan untuk menyimpan potongan tubuh korban. Imbas kecanduan judol. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari beberapa media berita, psikolog forensik Reza Indragiri Amril menilai bahwa pelaku diduga telah mengalami adiksi judi pada tingkat patologis. Artinya, ada gangguan ekstrim pada kerja otak, kehilangan kendali parah, perilaku kompulsif berat, mengarah ke kejahatan kekerasan. Kata Reza, menurutnya, pada kondisi tersebut, individu dapat kehilangan kontrol diri sehingga berpotensi melakukan tindakan ekstrim. Jadi, masuk akal jika pelaku lantas menampilkan perbuatan jahat sesadis itu. Toh, 25% pejudi patologis berlanjut menjadi pelaku kriminal disertai kekerasan. Jelasnya, Reza juga mengingatkan adanya potensi dilema dalam penegakan hukum terhadap pelaku dengan kondisi adiksi. Jika pelaku dinilai mengalami gangguan patologis, hal tersebut bisa menjadi pertimbangan dalam proses hukum. Boleh jadi, itu akan pelaku manfaatkan untuk memperoleh peringanan sanksi, termasuk tindakan rehabilitasi. Imbuhnya, peristiwa ini menjadi pembelajaran serius bagi masyarakat terkait dampak negatif perjudian online. Ketergantungan ataupun kecanduan terhadap aktivitas judi online dapat membuat kita tidak bisa mengontrol emosi dan kehilangan akal sehat. Hal tersebut bisa terjadi akibat kepanikan dan kondisi mental yang tidak stabil. Dalam situasi seperti itu, individu cenderung bertindak berdasarkan dorongan emosi tanpa mempertimbangkan norma maupun konsekuensi hukum. Sebagai langkah pencegahan, pentingnya menghindari segala bentuk kecanduan, khususnya judi. Kami juga menghimbau pada masyarakat untuk lebih peka terhadap tanda kecanduan, seperti perubahan emosi yang drastis, perilaku tidak terkendali, hingga tindakan kriminal demi memenuhi keinginan berjudi. Pendekatan keluarga menjadi langkah awal yang penting. Namun, jika kondisi tidak dapat ditangani secara mandiri, bantuan tenaga profesional sangat disarankan. Selain itu, pengelolaan emosi melalui teknik sederhana seperti latihan pernapasan, mindfulness, serta keterlibatan dalam aktivitas positif dinilai efektif, membantu individu menjaga kestabilan mental. Lebih baik tidak memulai, karena kecanduan tidak pernah membawa dampak baik. Fokuslah pada aktivitas positif yang memberi manfaat nyata. Kisah ini berakhir tragis, tapi pelajarannya tidak boleh berhenti di sini, karena di balik setiap kejadian selalu ada tanda yang sering kita abaikan.